Ya, pemirsa, pemerintah akan memberikan subsidi listrik bagi pelaku industri. Besaran subsidi listrik yang dianggarkan untuk dunia usaha mencapai 3 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat terbatas soal penanganan COVID-19 secara virtual. Salah satu yang dibahas terkait pemberian subsidi listrik bagi pelaku bisnis, industri, dan sektor sosial. Besaran subsidi yang ditanggung oleh pemerintah untuk sektor tersebut mencapai 3 triliun rupiah. Pemberian subsidi ini atas permintaan para pelaku industri. Saya ingatkan sekali lagi untuk memberikan perhatian. Kemudian juga tadi sudah disetujui pemberian subsidi listrik untuk kelompok selain untuk berpenghasilan rendah yang sudah diperpanjang sampai bulan Desember, juga relaksasi daripada abodemen ataupun biaya listrik, di mana aspirasi daripada industri dan para wisata ini juga bahwa mereka meminta keringanan untuk pembayaran minimum. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Keuangan bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero resmi memberikan pinjaman kepada Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional atau PEN, dan pinjaman yang diberikan mencapai 16,5 triliun rupiah. Dana pinjaman berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan nantinya akan dikonversi dari utang pemerintah pusat kemudian dibeli Bank Indonesia. Kementerian Keuangan menegaskan jangka waktu pinjaman yang diberikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat paling lama 10 tahun. Adapun suku bunga yang diberikan oleh pemerintah sebesar 0%. Sementara bunga PT SMI sebesar 5,6%. Kriteria wilayah yang ingin mendapatkan pinjaman dana dari pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional adalah proyek untuk menggerakkan ekonomi di daerah harus sudah siap. Menteri Keuangan berharap kepala daerah berperan mengawasi penggunaan dana secara maksimal. Kriterianya adalah bahwa pertama terdampak COVID, ya seluruh daerah sudah terdampak COVID. Kemudian mereka memiliki proyek-proyek yang memang sudah siap untuk disampaikan, dilakukan eksekusinya, dan sebetulnya kita melakukan beberapa apa yang disebut relaksasi seperti tadi dari DPRD-nya sehingga bisa dipercepat. Dan tentu adalah kita berharap untuk pengawasannya sebetulnya yang paling penting adalah kepala daerahnya supaya proyeknya jalan gitu, karena mereka menginginkan dana itu betul-betul membangkitkan kembali masyarakat dan ekonominya. Ya, pemirsa, sidang peninjauan kembali terpidana kasus CC Bank Bali dan dihadiri sang pemohon Joko Chandra. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak permintaan sidang virtual. Sidang peninjauan kembali Joko Chandra kembali tidak dihadiri terpidana yang juga sebagai pemohon. Tim jaksa meminta kepada majelis hakim menolak permintaan Joko agar sidang digelar secara virtual atau online. Di akhir persidangan, jaksa menolak untuk menandatangani klausal berita acara persidangan sebagai kesimpulan akhir persidangan. Jaksa merujuk klausal akan diteruskan sesuai undang-undang yang berlaku, yang mana menurut jaksa memungkinkan berkas tersebut diserahkan ke Mahkamah Agung. Namun di sisi lain, kuasa hukum Joko Chandra menilai sidang telah selesai dan tak ada klausal dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Jelas sikap kita bahwa sidang PK sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2012, kemudian SEMA nomor 4, itu menyatakan kewajiban terpidana harus hadir. Kalau tidak hadir harus ditolak. Tapi ternyata di berita acara persidangan tadi ada tertulis satu klausul yang mengatakan akan diteruskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang kami tolak. Makanya kami menolak untuk menandatangani berita acara persidangan. Ketika menolak itu artinya apa Pak nanti kelanjutannya? Apakah ini gugur atau tetap jadi lahannya MA atau bagaimana Pak? Nah itu nanti udah ranahnya PN. Apa ya? Pak, boleh PN atau dan MA. Tidak ada statement sama sekali. Saya berani bilang nggak ada statement bahwa berkas ini akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Jadi statement apa itu
untuk melanjutkan sidang besok atau gimana sih? Nggak ada, sidang PK ini selesai sampai di sini. Statement yang di situ saya nggak membaca apapun statement yang bilang bahwa perkara ini akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung atau akan diproses, dilanjutkan pemeriksaan atau apa. Di dalam berita acara tadi tidak ada, makanya saya sendiri juga tidak tahu poin mana sih yang menjadi poin keberatannya jaksa. Bang, maksudnya berarti PK yang nomor 12 itu harusnya batal demi hukum ya kalau misalkan jaksa nggak bisa mengajukan PK gitu? Maksudnya atau gimana Bang? Bagaimana ya? Orang tidak punya legal standing untuk mengajukan PK, tapi mengajukan PK, sah nggak PK-nya? Itu aja kan. Jaksa sendiri kok yang bilang tadi di depan rekan-rekan semua bahwa yang berhak mengajukan PK hanya terpidana dan ahli warisnya. Saking apa ya, sempitnya pihak yang dapat mengajukan PK pidana, kuasa hukum terpidana sendiri pun tidak bisa mewakili. Lah kok ini jaksa bisa? Pada sidang kali ini Joko Chandra kembali mangkir dengan alasan sakit. Joko telah mengirim surat dan mengaku sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengunjuk rasa di Portland dibubarkan paksa pasukan keamanan menggunakan gas air mata. Informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Ayus Pagi.